Bu Endah pun lalu hendak dibopong oleh Pak Soleh dan Pak Doyo. "Aku aja Pak yang gendong, Bapak ambilkan minum," kata Pak Doyo. "Aku aja Pak, Bapak kan tinggal jalan ke belakang ambil minum," sanggah Pak Soleh. Mereka berebut membopong Bu Endah. Bu Endah pun berdiri sendiri dan duduk di teras. Pak Doyo akhirnya mengambilkan air dan Pak Soleh menenangkan Bu Endah. "Mana yang sakit Bu? Sini saya obati," kata Pak Soleh sambil mencari kesempatan memegang pipi Bu Endah. Berani sentuh-sentuh ibuku, awas kamu ya Pak," ancam Niko. "Lah, ini kan gara-gara kamu yang gak nyelesaikan masalahmu," jawab Pak Soleh. "Iya, mana HP-nya? Sini," kata Bu Radmintun. Cekcok pun makin panas. "Udah, hentikan." Pak RT datang. "Pak Soleh, Bu Radmintun, Pak Doyo, kalian gak malu apa? Pagi-pagi udah ribut membuat aktivitas warga terganggu gara-gara ribut-ribut." Semua warga sangat serius menyaksikan adegan drama ini. Pak RT memang berkarisma dan tegas orangnya. 3 juragan tersebut pun tak mampu berkata apa-apa. Mereka menunduk. 3 orang terkenal kaya di lingkungan kita, tapi kok smartphone seperti itu sampai direbutin. Anda semua tidak punya cukup uang untuk membelinya apa? "Tapi Pak RT, Niko harus mengembalikan uangnya," kata Bu Radmintun masih tidak mau mengalah. "Iya, saya paham, utang harus dilunasi, tapi bukan begini cara nagihnya," kata Pak RT. "Udah semua, bubar. Besok kita cari solusinya." Ketiga juragan itu pun pulang ke toko masing-masing, sedangkan Pak RT, Bu Endah, dan Mas Niko masuk ke dalam rumah. Mereka berbincang di ruang tamu. "Saya senang melihat Mas Niko bisa memiliki smartphone. HP-nya hampir dibawa pergi. Alhamdulillah, Pak RT sudah sampai. Tapi HP-nya kalau mau dijual ini sekarang rusak, terbanting tadi," kata Bu Endah. "Oh, begitu. Ya udah, gini aja Bu. HP-nya biar saya perbaiki. Nanti kalau udah jadi, biar kita pikirkan ngelunasi hutangnya," kata Pak RT dengan bijak. Bu Endah tersenyum bahagia melihat Pak RT. "Mas, mulai sekarang biar ibu aja yang ngurusi HP-nya. Biar kamu gak lupa, Ma janji ngelunasi utang-utangmu. Hitung-hitung HP-nya tak sita," kata Bu Endah kepada Mas Niko. Mas Niko menahan tangis di halaman sambil mengelus smartphone miliknya yang rusak. Sore harinya, Indro datang menyambangi ibunya. "Bu, aku mau pinjam HP. Temanku di sekolah cerita, dia bisa dapat puluhan juta dengan jualan reseller dan bikin video YouTube pakai smartphone," kata Indro. "Sini aku ajari Bu. Ibu kan juragannya juragan pempek. Ibu tinggal jualin tuh pakai IG atau FB," tambahnya. "Nak, HP-nya sedang diservis. Tadi HP-nya kebanting terus rusak. Ini rencana besok ibu habis pulang kerja mau ke rumah Pak RT ngurus HP-nya yang rusak." "Ya, rusak ya Bu," kata Indro agak sedih. Keesokan harinya Bu Endah pergi ke rumah Pak RT. Tapi Pak RT-nya nggak ada. Pembantu Pak RT meminta Bu Endah untuk datang ke gubuk sawahnya sore ini. Itu adalah pesan Pak RT. Bu Endah pun ke sawah Pak RT. Di pematang sawah terdapat gubuk kecil. Di sana sudah ada Pak RT sedang memantau para petani. "Bu, ini HP-nya sudah jadi," kata Pak RT. "Wah, syukur, udah jadi ya Pak," kata Bu Endah sumringah.
Lalu Bu Endah bertanya, "Pak, biaya servisnya habis berapa ya?" 300.000 Bu, jawab Pak RT. "Waduh, ini saya tidak ada uang segitu Pak," jawab Bu Endah. Pak RT tersenyum dan diam. "Pak, beri saya waktu ya Pak, saya mau diajari anak saya cari uang lewat HP smartphone. Siapa tahu saya bisa ngelunasi pakai cara itu Pak," kata Bu Endah. "Emangnya cara kerjanya gimana Bu?" tanya Pak RT kepada Bu Endah. "Katanya jadi reseller gitu Pak, ngejualin barang orang," kata Bu Endah. "Saya dan istri pernah nyoba yang begituan loh Bu, tapi kami malah dibohongi sama produsennya. Jadi pelanggan udah bayar ke kami, tapi malah barangnya nggak datang," kata Pak RT. "Lah, terus gimana Pak?" tanya Bu Endah kepo. "Ya jadinya saya harus ganti rugi ke pelanggan, padahal saya nggak dapat barangnya, kan rugi besar," kata Pak RT. "Oh begitu, terus solusinya bagaimana Pak?" "Jadi gini Bu," Pak RT menggeser duduknya lebih dekat dengan Bu Endah. Mereka pun ngobrol secara dekat. Waktu pun udah petang. Bu Endah dan Pak RT pun kembali ke rumah masing-masing. Beberapa bulan kemudian, Mas Niko dikirimi paket. Mas Niko heran, paket apa ini yang tujuannya tercantum namanya. Mas Niko membuka paket itu. Ternyata HP keluaran terbaru yang nilainya sekitar 4 jutaan. Mas Niko kaget dan senangnya bukan main. "Wah, aku dapat HP baru. Hahaha, yes," kata Mas Niko. Mas Niko pamer ke ibu dan adiknya. "Syukur kalau kamu suka Mas," kata Bu Endah. "Ini hasil bisnis online ya Bu?" tanya Mas Niko kepada Bu Endah. "Iya, hasil bisnis online," kata Bu Endah singkat. "Oh iya, rencananya hari terakhir ibu kerja di rumah Pak Jono. Besok mau pamitan. Kalian ikut ya?" kata Bu Endah. "Loh, kenapa keluar Bu?" tanya Indro. "Gajinya kecil. Ibu mau fokus bisnis online aja." Ketika malam hari, semuanya sudah tertidur. Mas Niko masih terbangun dan masih asik memainkan HP. Lalu terdengarlah suara yang berteriak, "Paket, paket." Mas Niko pun menerima paket itu dan dilihatnya tujuannya tercantum nama ibunya, nama Bu Endah. Penasaran dengan surprise berikutnya, Mas Niko pun membuka isi paket itu tanpa sepengetahuan Bu Endah. Dan ternyata isinya keesokan harinya, Bu Endah dan Indro pun sudah mandi dan siap-siap untuk ke rumah Pak Jono untuk berpamitan. Bu Endah mengenakan pakaian yang cukup mewah, sedangkan Indro pun juga mengenakan pakaian yang cukup bagus untuk kalangan desanya. Bu Endah bertemu si Mas Niko yang semalam ternyata keluar. Ya mungkin karena kebiasaannya foya-foya dan tidak tidur di rumah. "Mas, ayo, kamu mandi, siap-siap ke rumah Pak Jono,"
Enggak mau Bu. Ibu jangan keluar dari pekerjaan di rumah Pak Jono, kata Niko. Aku enggak sudi dan rela ibu mengerjakan pekerjaan kotor Bu, kata Niko dengan marah. Lebih baik aku enggak usah makan dari uang bisnis ibu ini. Bu Endah terkaget dan seketika menangis. Niko pun membanting HP yang baru dia peroleh dan HP ibunya yang bekas milik Niko. Lalu Niko pun pergi. Maafin ibu nak, awalnya ibu hanya ingin melunasi hutangmu, tapi ternyata berlanjut seperti ini. Maafin ibu, kata Bu Endah menangis. Oke, itu dia cerita yang cukup mempunyai pesan buat kita. Silahkan bagi kalian yang bisa memetik hikmahnya, silahkan tulis di komentar. Dan silahkan kalian yang punya cerita yang unik, yang seru, cerita dewasa, cerita tentang percintaan, silahkan bisa kirim ke email kami. Oke, sekian. Wassalamualaikum. Buat kamu, jangan lupa subscribe untuk saksikan banyak cerita romantis dan masih banyak cerita dewasa lainnya. Di sini kita juga bisa dengar cerpen romantis, cerita hot, dan cerpen singkat lainnya.